Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu semua? Dari kelas 5A hingga kelas 5C. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat semua ya nak ya. Semoga antum juga siap menerima pelajaran pada pagi hari ini. Baik, untuk menambah keberkahan kita membaca lafaz ta'awuz dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi hari ini kita masih mempelajari tema 7 subtema kedua. Kali ini kita akan membahas mengenai peristiwa-peristiwa penting yang terjadi sebelum proklamasi. Yang pertama, pembentukan BPUPKI. BPUPKI ini kepanjangan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Jadi, Jepang yang menjajah Indonesia pada waktu itu mengalami kekalahan pada Perang Pasifik. Kemudian, Jepang berjanji kepada pihak Indonesia akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Untuk kepentingan kemerdekaan Indonesia ini, akhirnya Jenderal Kumakichi Harada, orang Jepang ya, membentuk BPUPKI ini. Nah, BPUPKI ini dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945 dan diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat. Tugasnya yaitu untuk mempersiapkan semua kebutuhan untuk membentuk suatu negara merdeka. Nah, ternyata sidang resmi PPK pada tanggal 28 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945 menghasilkan rumusan dasar negara yaitu Pancasila. Kemudian setelah itu BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945. Ketika BPUPKI dibubarkan, maka terbentuklah pembentukan PPKI. PPKI ini kepanjangan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. PPKI ini dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 setelah pembubaran BPUPKI tadi ya, dan diketuai oleh Insinyur Soekarno. Apa tugasnya? Yaitu tugasnya untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Jadi setelah BPUPKI dibubarkan, kemudian terbentuklah PPKI. Tugasnya itu untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, ada peristiwa Rengas Dengklok. Nah, peristiwa Rengas Dengklok ini terjadi atau adanya perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua pada saat itu. Pada saat itu golongan muda yang tidak sepaham dengan golongan tua membawa Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Ke Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945. Tujuannya untuk apa? Agar Soekarno dan Hatta berkonsentrasi untuk mempersiapkan kemerdekaan dan tidak terpengaruh oleh Jepang. Jadi golongan muda ini berpikir untuk mengamankan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta supaya tidak terpengaruh oleh bujukan-bujukan tentara Jepang, ada orang-orang Jepang pada saat itu. Nah, ini yang terjadi. Kemudian akhirnya Soekarno dan Hatta diculik oleh golongan pemuda saat itu ya, dan dibawa ke Rengas Dengklok. Rengas Dengklok ini adalah suatu daerah ya, salah satu daerah. Nah, kemudian setelah terjadi peristiwa Rengas Dengklok, melalui perdebatan dan ditengahi oleh Ahmad Suharjo, menjelang malam hari Soekarno dan Hatta akhirnya kembali ke Jakarta, dibawa ke Jakarta kembali dari Rengas Dengklok tersebut, dan kemudian Soekarno dan Hatta bersama rombongan lainnya menuju rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta ya, di Jakarta ya. Nah, kemudian karena Soekarno dan Hattanya sudah kembali lagi ke Jakarta, maka proklamasi kemerdekaan RI pada saat itu bisa dilaksanakan. Nah, pembacaan teks proklamasi yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno dan Hatta pada waktu itu dibacakan di halaman rumah Insinyur Soekarno, yaitu di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, yang terjadi pada pukul
10.00 waktu Indonesia Barat. Itu terjadinya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi setelah proklamasi artinya Indonesia sudah merdeka dari penjajah pada waktu itu ya nak ya. Kemudian pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hasil sidang PPKI yang pada waktu itu dipimpin oleh Insinyur Soekarno yang terjadi pada tanggal 18 sampai 19 Agustus 1945, yaitu yang pertama, menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi disahkan pada waktu itu ya, tanggal 18 Agustus 1945. Kemudian yang kedua, menetapkan Presiden dan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia. Pada saat itu yang ditetapkan adalah Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presidennya. Kemudian yang ketiga, membentuk 12 kementerian dan 4 lembaga tinggi negara. Yang keempat, menetapkan wilayah RI yang terdiri dari 8 provinsi. Pada saat itu pertama kali dibentuk wilayah RI itu hanya 8 provinsi ya, tidak seperti sekarang yang jumlahnya banyak provinsinya. Yang kelima, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Nah, tugasnya yaitu sebagai penasehat dan membantu Presiden menjalankan pemerintahan. Yang keenam, membentuk Partai Nasional Indonesia. Lalu yang ketujuh, membentuk Badan Keamanan Rakyat atau BKR yang bertugas menjaga keamanan rakyat. Nah, BKR ini kemudian diganti dengan istilah TKR ya. TKR itu Tentara Keamanan Rakyat. Tugasnya sama, yaitu menjaga keamanan rakyat. Nah, kemudian setelah Indonesia merdeka, ternyata masih saja terjadinya perlawanan dari pejuang-pejuang Indonesia pada saat itu, karena masih saja terjadi pemberontakan oleh penjajah. Walaupun Indonesia dikatakan sudah merdeka pada saat itu, tapi masih saja ada terjadi pemberontakan dan pada saat itu Indonesia belum masih berjuang di daerahnya masing-masing. Nah, ini ada peristiwa-peristiwa setelah proklamasi. Sebetulnya banyak sekali peristiwa proklamasi pada saat itu. Di sini Ibu hanya menjelaskan 2 saja. Yang pertama, peristiwa 10 November 1945. Nah, pada saat itu tewasnya Jenderal Malabi yang membuat Inggris mengultimatum rakyat Surabaya pada saat itu ya, supaya menyerah tanpa syarat. Nah, peristiwa 10 November ini, pertempuran ini dipimpin oleh Bung Tomo dan terjadi selama 3 minggu. 3 minggu pada saat itu dan dipimpin oleh Bung Tomo. Karena rakyat Surabaya mempertahankan kota Surabaya pada saat itu supaya tidak dikuasai oleh Inggris. Kemudian yang kedua yaitu peristiwa Bandung Lautan Api. Peristiwa Bandung Lautan Api ini, para pejuang melakukan strategi bumi hangus agar tentara Inggris dan Belanda pada saat itu tidak dapat menggunakan gedung-gedung yang mereka tinggalkan. Jadi para pejuang di sana membumi hanguskan semua gedung-gedung yang ada di sana dengan tujuan supaya tidak bisa dimiliki dan dipakai oleh tentara Inggris dan Belanda pada saat itu. Jadi supaya lebih aman gitu ya, dan tidak dimiliki oleh mereka, tentara Inggris dan tentara Belanda. Nah, itu salah satu peristiwa-peristiwa setelah proklamasi. Tentunya masih banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah proklamasi terjadi pada saat itu. Baik, kemudian kita masuk ke gerak tari. Gerak tari apa itu? Nah, gerak tari yaitu serangkaian gerakan indah dari anggota badan. Ini sudah pernah kita pelajari sebelumnya ya. Jadi, serangkaian gerakan indah dari anggota badan yang biasa dibawakan oleh para penari tentunya. Kemudian, ada pola lantai. Pola lantai yaitu garis yang dilalui oleh penari pada saat melakukan gerak tari. Nah, pola lantai ini ada 2 ya. Yang pertama, garis lurus. Nah, garis lurus ini memberikan kesan sederhana tetapi kuat. Contohnya terjadi pada tari saman. Nah, menggunakan pola garis lurus ya pada tari saman tersebut. Lalu kemudian yang kedua, garis lengkung. Garis lengkung ini memberikan kesan lembut tapi lemah.
Contohnya yang ada pada Taris Kapur Siri yang berasal dari Jambi, ya nak ya. Nah, mungkin itu saja tentang materi kita pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk antum semua. Dan kemudian selanjutnya ada tugas yang harus dikerjakan, yaitu tugasnya ada pada halaman 1 yang bagian ayo rumuskan. Lalu yang kedua, latihan halaman 118 yang bagian ayo aplikasikan. Insya Allah tugas-tugasnya semoga Ibu harapkan antum bisa mengerjakannya disiplin tepat waktu, dan sebagai seorang pelajar yang baik tidak ada mengeluh dengan pelajaran-pelajaran yang diberikan. Semoga hari ini kita bisa lebih baik daripada hari kemarin. Kalau hari kemarin kita masih agak malas-malesan, hari ini kita harus lebih bersemangat supaya kita menjadi orang-orang yang beruntung dan tidak ketinggalan. Ya nak ya, Ibu harapkan antum tetap disiplin dalam mengerjakan tugas, dan tentunya tetap menjaga kesehatan antum, senantiasa bahagia dan tentunya semangat ya nak ya. Baik, itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini. Kita sama-sama baca al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.